Kehidupan sehari-hari. Mina adalah seorang wanita yang tumbuh dalam kesederhanaan. Sejak kecil, ia dibesarkan oleh neneknya, seorang wanita tua yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Nenek Mina mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan pentingnya saling menghormati. Meskipun hidup mereka tidak selalu mudah, Mina belajar untuk bersyukur atas apa yang dimiliki. Setelah menikah dengan Ansor, seorang nelayan yang pekerja keras, Mina merasa kehidupannya semakin berwarna. Mereka tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh laut biru dan hamparan sawah hijau. Setiap pagi, Ansor berangkat melaut, sementara Mina mengurus rumah dan kedua anak mereka, Ridwan dan Budi. Ridwan, yang berusia 8 tahun, adalah anak yang ceria dan aktif. Ia senang membantu Ansor saat menangkap ikan di laut. Budi, anak bungsu mereka yang berusia 5 tahun, adalah sosok yang manis dan selalu ingin tahu. Mina sering merasa bangga melihat hubungan kedekatan antara kedua anaknya. Keluarga kecil ini selalu menghabiskan waktu bersama, bermain di pantai, atau sekadar bercengkerama di bawah sinar matahari. Seiring berjalannya waktu, usaha Ansor sebagai nelayan mulai berkembang. Ia tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga menjual hasil lautnya di pasar. Dari situ, ia mampu mengumpulkan modal untuk membuka toko bangunan kecil di desa mereka. Toko itu menjadi titik berkumpul bagi warga desa yang membutuhkan bahan bangunan. Mina membantu Ansor mengelola toko, mencatat penjualan, dan melayani pelanggan. Mereka merasa bahagia dan bersyukur atas keberhasilan yang diraih. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Mina merasakan perubahan kecil dalam suasana di sekitar mereka. Beberapa malam, ia terbangun dari tidur dengan perasaan tidak nyaman, seolah ada yang mengawasinya. Namun, ia berusaha menepis rasa cemas itu dan meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Suatu sore, setelah menjalani hari yang panjang di toko, Mina dan Ansor duduk di teras rumah sambil menikmati segelas air kelapa muda. Anak-anak mereka bermain di halaman, tertawa riang. Mina menatap Ansor dengan penuh cinta dan berkata, "Kita sudah jauh, ya. Dari kehidupan yang serba sulit hingga kini bisa memiliki toko sendiri." Ansor tersenyum dan mengangguk, "Ya, tapi kita harus tetap waspada. Semua yang kita miliki bisa hilang dalam sekejap." Kata-kata Ansor terasa aneh di telinga Mina, tetapi ia mengabaikannya. Mereka melanjutkan obrolan ringan, berbagi cerita tentang hari-hari mereka. Namun, saat malam tiba, Mina tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. Keesokan harinya, saat Ansor berangkat melaut, Mina melihat ke arah laut yang tenang. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengintai dari kedalaman air. Namun, ia berusaha menenangkan diri dan kembali ke rutinitas harian. Ia mengurus rumah, memasak untuk anak-anak, dan menyiapkan segala sesuatu untuk toko. Hari-hari berlalu, dan kehidupan tampak berjalan normal. Namun, perasaan aneh itu tidak kunjung hilang. Mina mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tidak biasa. Misalnya, ikan yang ditangkap Ansor semakin sedikit, dan pelanggan di toko mulai berkurang. Meskipun demikian, Mina berusaha berpikir positif dan terus mendukung suaminya. Suatu malam, ketika Mina sedang menyiapkan makan malam, ia mendengar suara aneh dari luar rumah. Suara itu terdengar seperti bisikan, tetapi saat ia keluar untuk memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Ia merasa merinding, tetapi berpikir bahwa mungkin hanya angin malam. Ketika Ansor pulang, Mina memberitahu tentang suara aneh yang didengarnya. Ansor hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin hanya suara alam. Jangan terlalu dipikirkan, sayang." Namun, saat malam semakin larut, perasaan ketidaknyamanan itu semakin mengganggu Mina. Ia merasa seolah ada yang tidak beres, dan hal itu terus menghantuinya. Meskipun kehidupan mereka tampak normal di luar, Mina merasakan gelombang kegelapan yang perlahan-lahan mendekati mereka. Rasa cemas itu semakin mendalam ketika Ridwan, yang biasanya ceria, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakberdayaan. Ia menjadi lebih pendiam, dan sering terlihat melamun. Mina mencoba bertanya pada Ridwan,
tetapi anak itu hanya menjawab dengan gelengan kepala. Mina merasa bingung, tetapi berusaha untuk tidak panik. Semua itu menandakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan yang mengintai keluarga mereka. Mina tidak menyadari bahwa kegelapan yang mendekat akan mengubah hidup mereka selamanya. Perasaan cemas dan aneh yang dirasakannya hanyalah awal dari sebuah kisah yang penuh misteri dan tragedi. Dengan demikian, kehidupan sehari-hari Mina dan keluarganya diisi dengan nuansa kebahagiaan yang mulai retak, menyisakan pertanyaan dan ketidakpastian yang akan terkuak di bab-bab berikutnya. Hilangnya Ridwan. Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi suasana di rumah Mina terasa semakin tegang. Meskipun mereka berusaha menjalani kehidupan sehari-hari, perasaan cemas yang menghantui Mina semakin menguat. Ridwan, anak sulung mereka, yang dulunya ceria dan penuh semangat, kini semakin pendiam. Ia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri, dan hal ini membuat Mina semakin khawatir. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Mina memanggil Ridwan untuk membantu menyiapkan makan malam. Namun, Ridwan tidak menjawab. Mina mencari-cari di seluruh rumah, tetapi Ridwan tidak dapat ditemukan. Dalam hatinya, Mina mulai merasakan firasat buruk. Kemana anakku pergi? Pikirnya. Setelah mencari di sekitar rumah dan halaman, Mina keluar dan bertanya kepada tetangga jika mereka melihat Ridwan. Namun, tidak ada yang mengetahui keberadaan anaknya. Dengan cemas, Mina meminta bantuan Ansor ketika suaminya pulang dari laut. Ansor yang melihat kepanikan di wajah Mina segera bergabung dalam pencarian. Mereka berdua melintasi jalanan desa, memanggil nama Ridwan berulang kali. Suara mereka memecah kesunyian malam, tetapi tidak ada balasan. Warga desa yang mendengar juga ikut membantu pencarian, namun Ridwan tetap tidak ditemukan. Setelah berjam-jam mencari, kegelapan malam mulai menyelimuti desa. Mina merasakan kepanikan yang mendalam, dan air mata mulai menggenang di matanya. Akhirnya, ketika harapan mulai pudar, salah seorang tetangga datang dengan kabar mengejutkan. Aku melihat Ridwan di atas pohon jengkol dekat pinggir laut, ujarnya. Mina dan Ansor bergegas menuju pohon jengkol yang dimaksud. Ketika mereka sampai di sana, pemandangan yang mereka lihat membuat Mina terpaku. Ridwan duduk diam di atas cabang pohon, wajahnya kosong dan matanya menatap jauh ke arah laut. Ansor segera memanjat pohon untuk mengambil Ridwan, sementara Mina berdoa dalam hati agar anaknya baik-baik saja. Ketika Ridwan berhasil diturunkan, ia tampak tidak sadarkan diri. Mina berusaha membangunkannya, tetapi Ridwan hanya terdiam, seperti terjebak dalam dunia lain. Ketika mereka membawa Ridwan pulang, Mina merasa hatinya hancur melihat anaknya yang biasanya ceria kini terkulai lemah. Setelah beberapa hari, Ridwan mulai pulih secara fisik, tetapi sikapnya berubah drastis. Ia menjadi pendiam dan enggan berbicara. Setiap kali Mina atau Ansor mencoba berbicara padanya, Ridwan hanya menjawab dengan gelengan kepala atau tatapan kosong. Mina merasa putus asa, ia tidak tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Hari-hari berlalu, dan Mina berusaha keras untuk mengembalikan keceriaan Ridwan. Ia mengajak Ridwan bermain di pantai, membuat makanan kesukaannya, dan membacakan cerita-cerita lucu. Namun, semua usaha itu sia-sia. Ridwan tidak menunjukkan perubahan, dan setiap kali Mina melihatnya, ia merasakan rasa sakit yang mendalam. Dalam keadaan terpuruk, Mina mulai memperhatikan tanda-tanda aneh di sekitarnya. Di malam hari, ia sering mendengar suara-suara bisikan yang tidak jelas. Suara-suara itu terkadang terdengar seperti memanggil namanya, tetapi saat ia berusaha mencari sumber suara tersebut, ia hanya menemukan kegelapan dan kesunyian. Mina merasa terasing, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari jauh. Suatu malam, ketika Mina terbangun dari tidurnya, ia merasa gelisah. Ia melihat Ridwan duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah dinding. Mina merasa ngeri dan segera memanggil Ansor. Sayang, lihat, ada yang tidak beres dengan Ridwan. Teriaknya. Ansor segera bangun dan menghampiri Ridwan. Ridwan, nak, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya lembut. Namun, Ridwan tidak menjawab.
Ia hanya duduk di sana, tanpa ekspresi. Ansor merasa cemas dan menyentuh bahu Ridwan, tetapi anak itu tetap tidak bereaksi. Keesokan harinya, Minah dan Ansor memutuskan untuk mencari bantuan dari dukun setempat. Mereka berharap dukun dapat memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi dengan Ridwan. Ketika mereka tiba di rumah dukun, suasana terasa mencekam. Dukun yang mereka temui adalah sosok tua dengan tatapan tajam dan aura yang misterius. Setelah mendengarkan cerita Minah dan Ansor, dukun itu mengangguk pelan. Anakmu telah terpengaruh oleh sesuatu yang tidak tampak. Ada roh jahat yang mengganggu, dan kita harus melakukan ritual untuk mengusirnya, jelas dukun dengan suara serak. Minah merasa harapannya kembali muncul. Dukun meminta mereka untuk kembali di malam hari untuk melakukan ritual. Dengan penuh harapan, mereka pulang dan mempersiapkan diri untuk malam itu. Malam tiba, dan Minah dan Ansor kembali ke rumah dukun. Dukun mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual, membawa berbagai ramuan dan benda-benda gaib. Minah merasa cemas namun optimis. Ia berharap ritual ini dapat menyelamatkan Ridwan. Ketika ritual dimulai, suasana menjadi semakin tegang. Dukun mulai membaca mantra, dan Minah merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Namun, saat dukun membaca mantra terakhir, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dukun terjatuh, tubuhnya bergetar hebat, dan sebuah teriakan mengerikan terdengar dari mulutnya. Minah dan Ansor terkejut dan panik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka menyadari bahwa ritual itu tidak berjalan sesuai harapan. Dukun yang seharusnya memberikan pertolongan malah terluka parah dan tidak sadarkan diri. Kekacauan dan ketakutan menyelimuti Minah dan Ansor. Dalam keadaan bingung, mereka membawa dukun ke rumahnya, berharap dapat membantunya. Namun, di dalam hati mereka, rasa cemas dan ketidakpastian semakin menggerogoti. Hal-hal aneh terus terjadi, dan Minah merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengancam keluarganya. Di tengah segala kebingungan dan kegelapan, satu hal yang pasti, hilangnya Ridwan adalah awal dari sebuah tragedi yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Minah tidak tahu bahwa kegelapan yang mengintai akan segera merenggut kebahagiaan yang tersisa dalam hidupnya. Ritual yang berujung malapetaka. Setelah malam yang penuh ketegangan dan kekacauan akibat ritual yang gagal, Minah dan Ansor merasa putus asa. Dukun yang seharusnya dapat membantu mereka kini terbaring tidak sadarkan diri di ranjangnya, sementara Ridwan masih dalam keadaan bingung dan pendiam. Ketika mereka pulang ke rumah, Minah merasa seolah kegelapan yang menyelimuti hidup mereka semakin mendalam. Hari-hari berlalu dan Minah berusaha untuk tetap tegar menghadapi kenyataan. Ia melakukan segala cara untuk mengembalikan semangat Ridwan. Namun, setiap usaha itu tampak sia-sia. Ridwan semakin terasing dari keluarganya dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Minah merasa hatinya hancur melihat anaknya terjebak dalam kegelapan yang tidak ia pahami. Suatu malam, ketika Minah terbangun dari tidur, ia mendengar suara bisikan halus yang memanggil namanya. Suara itu terdengar dekat, seolah-olah seseorang sedang berusaha menjangkau dirinya dari kegelapan. Minah berusaha untuk tidak panik, tetapi rasa takut mulai merayap ke dalam jiwanya. Dalam keadaan setengah terjaga, ia melihat bayangan samar yang melintas di depan matanya, membuatnya terperangah. Keesokan harinya, Minah dan Ansor kembali ke rumah dukun, berharap dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Ridwan. Ketika mereka tiba, suasana di rumah dukun terasa lebih berat dari sebelumnya. Dukun itu masih terbaring lemah, dan keluarga dukun tampak cemas. Mereka menjelaskan bahwa dukun telah mengalami kesakitan yang hebat semenjak ritual malam itu. Minah dan Ansor merasa putus asa. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kebingungan, mereka mencari cara lain untuk mendapatkan bantuan. Minah teringat tentang Kiai Majudin, seorang guru spiritual yang dikenal memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang yang terjebak dalam situasi sulit. Dengan harapan yang tersisa, mereka memutuskan untuk mencari Kiai Majudin. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya sampai di pesantren tempat Kiai Majudin mengajar.
Kiai Majudin adalah sosok yang dihormati di desa, dikenal karena kebijaksanaannya dan kemampuannya dalam mengatasi masalah spiritual. Ketika Minah dan Ansor mengungkapkan permasalahan mereka, Kiai Majudin mendengarkan dengan seksama. Ada sesuatu yang sangat kuat yang mengganggu anakmu. Kami harus melakukan pendekatan yang hati-hati, kata Kiai Majudin dengan suara tenang. Tetapi ingat, ini adalah kehendak Tuhan. Kita hanya bisa berusaha, dan hasilnya bukan di tangan kita. Minah dan Ansor merasa terharu mendengar kata-kata Kiai Majudin. Mereka berharap semoga ritual yang dilakukan oleh Kiai Majudin dapat membawa Ridwan kembali seperti sedia kala. Kiai Majudin meminta mereka untuk kembali malam itu untuk melakukan ritual pembersihan. Malam tiba, dan Minah dan Ansor kembali ke pesantren. Kiai Majudin mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh ketekunan. Dia menyalakan lilin-lilin kecil, membakar dupa, dan membaca ayat-ayat suci. Suasana di dalam ruangan terasa khusyuk dan penuh harapan. Ketika Kiai Majudin mulai melakukan ritual, Minah merasakan ketegangan di udara. Ia berdoa dalam hati agar anaknya bisa diselamatkan. Namun, saat Kiai Majudin membaca ayat terakhir, tiba-tiba terjadi keguncangan yang hebat. Lilin-lilin yang menyala padam seketika, dan ruangan menjadi gelap gulita. Minah dan Ansor terperangah, tidak tahu apa yang terjadi. Suara aneh mulai terdengar, seperti suara tawa yang mengerikan. Kiai Majudin tampak terkejut dan berusaha untuk tetap fokus, tetapi semakin lama, keguncangan semakin kuat. Minah, Ansor, tetap tenang, teriak Kiai Majudin, tetapi suaranya tenggelam di tengah kegelapan yang semakin mencekam. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau. Minah merasakan ketakutan yang mendalam. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan-bayangan bergerak cepat, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha menghampiri mereka. Dalam keadaan panik, Minah meraih tangan Ansor, tetapi ia merasa seolah-olah terpisah dari kenyataan. Tiba-tiba, Kiai Majudin terjatuh ke tanah, tubuhnya bergetar hebat. "Tidak, jangan!" teriaknya, tetapi suaranya terputus. Minah dan Ansor berusaha mendekat, tetapi tidak bisa bergerak. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Ketika cahaya kembali menyala, mereka menemukan diri mereka di ruangan yang hampa. Kiai Majudin tidak ada di tempatnya. Minah dan Ansor merasa bingung dan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dan kemana perginya Kiai Majudin. Dengan hati yang penuh kesedihan, mereka pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Minah merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan malam. Ketika mereka sampai di rumah, suasana terasa mencekam. Ridwan masih terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat dan matanya tatap kosong. Malam itu, Minah tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang tidak beres, dan bayangan-bayangan aneh terus menghantuinya. Ia merasakan kehadiran yang tidak diinginkannya, seolah ada sesuatu yang mengintai dan menunggu untuk menyerang. Rasa cemas itu semakin menggerogoti jiwanya, dan ia merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam. Esok harinya, Minah memutuskan untuk mencari Kiai Majudin lagi. Ia berharap dapat menemukan jawaban dan pertolongan. Namun, ketika ia tiba di pesantren, Minah mendapati pesantren itu kosong. Tidak ada siapa-siapa, dan suasana terasa mencekam. Minah mencari-cari di sekitar, tetapi tidak menemukan jejak Kiai Majudin. Dalam hati, ia merasa panik dan putus asa. "Kemana semua orang?" tanyanya dalam hati. Dengan langkah berat, Minah kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada yang mengikutinya, di balik bayangan-bayangan pohon yang menjulang tinggi. Ketika ia sampai di rumah, perasaan cemas itu semakin kuat. Minah merasa terasing dan bingung. Dalam keadaan putus asa, ia berusaha mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Ridwan dan keluarganya. Namun, semakin ia mencari, semakin dalam ia terjerat dalam kegelapan yang tidak terduga. Situasi semakin memburuk, dan Minah tidak tahu bahwa kegelapan yang menyelimuti hidupnya akan membawa kepada kehancuran yang lebih parah. Dengan penyesalan yang mendalam,
ia merasa terjebak dalam takdir yang tidak bisa dihindari, dan semua harapan tampak sirna. Keterlibatan genderuwo. Setelah malam yang mencekam di pesantren Kiai Majuddin, Minah pulang dengan perasaan hampa dan putus asa. Suasana di rumah terasa semakin mencekam. Ridwan, anak sulungnya, masih terbaring lemah di tempat tidur, matanya kosong dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang biasa. Minah merasa terjebak dalam kegelapan yang tak berujung, dan harapan untuk menyelamatkan anaknya semakin menipis. Hari-hari berlalu tanpa perubahan signifikan. Minah berusaha melakukan segala cara untuk merawat Ridwan, tetapi anaknya tetap terdiam dan tidak menunjukkan reaksi. Setiap kali ia memanggil namanya, Ridwan hanya menatap kosong, seolah tidak mendengarnya. Kebisingan di luar rumah tidak mempengaruhi keheningan yang menyelimuti keluarga mereka. Dalam keadaan putus asa, Minah mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Beberapa malam terakhir, ia terbangun dengan perasaan aneh, seolah ada kekuatan lain yang menguasai tubuhnya. Ia merasa terangsang dan tidak dapat mengendalikan dorongan yang muncul. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya, dan ia merasa sangat bingung dan tertekan. Suatu malam, ketika Minah berada di kamar mandi, ia merasa seperti ada sesuatu yang menyentuhnya, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika ia menatap cermin, sosok bayangan samar muncul di belakangnya. Minah terkejut dan berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Rasa takut mulai menjalar di dalam dirinya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan dorongan yang mengganggu pikirannya. Keesokan harinya, Minah merasa lelah dan bingung. Ia mencoba untuk berdoa dan meminta perlindungan, tetapi perasaan aneh itu tetap ada. Dalam keadaan yang tidak menentu, ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat sedang mengawasinya. Ketika ia melihat Ridwan, ia merasakan kesedihan yang mendalam, seolah anaknya itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Di tengah kegelisahan itu, Minah bertemu dengan Pak Wawan, tetangga mereka yang dikenal kaya dan dermawan. Pak Wawan melihat kondisi Minah dan keluarganya, dan ia merasa prihatin. "Minah, aku melihat ada sesuatu yang tidak beres di sini. Apakah kau sudah mencari bantuan dari Kiai Majuddin?" tanyanya. Minah mengangguk, tetapi dengan nada putus asa, ia menjelaskan bahwa Kiai Majuddin menghilang setelah ritual yang gagal. Pak Wawan terlihat serius. "Aku punya seorang teman yang mungkin bisa membantumu. Dia seorang ahli spiritual, dan aku bisa membawamu untuk bertemu dengannya," tawarnya. Dengan harapan baru, Minah menyetujui tawaran Pak Wawan. Mereka segera berangkat untuk menemui teman Pak Wawan, seorang ahli spiritual bernama Kisuro. Ketika mereka tiba di rumah Kisuro, suasana terasa tenang, tetapi aura misterius mengelilingi tempat itu. Kisuro, seorang pria tua dengan tatapan tajam dan bijaksana, menyambut mereka. Setelah mendengarkan cerita Minah, ia mengangguk dan berkata, "Apa yang terjadi pada anakmu bukan hanya masalah biasa. Ada kekuatan gaib yang mengganggu keluargamu, dan kita perlu melakukan ritual untuk mengusirnya." Minah merasa harapannya kembali. Kisuro meminta mereka untuk kembali malam itu untuk melakukan ritual. Ia menjelaskan bahwa ritual ini akan membutuhkan ketulusan hati dan keberanian. Minah berjanji akan berusaha sekuat tenaga. Malam tiba, dan Minah serta Pak Wawan kembali ke rumah Kisuro. Setelah mempersiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan, Kisuro mulai membaca mantra. Suasana di dalam ruangan terasa khusyuk dan penuh harapan. Minah merasa percaya bahwa malam ini akan membawa perubahan. Namun, saat Kisuro mulai melakukan ritual, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Suara angin di luar menjadi lebih kencang, dan tiba-tiba, lilin yang menyala padam. Kisuro tampak terkejut dan berusaha untuk tetap fokus, tetapi suasana menjadi semakin tegang. "Ada sesuatu yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan," teriak Kisuro, suaranya penuh ketegangan. Minah merasakan ketakutan yang mendalam. Ia berdoa dalam hati agar ritual ini tidak berujung pada malapetaka seperti sebelumnya. Ketika Kisuro membaca mantra terakhir, suara gaduh terdengar dari luar. Suatu saat, Minah melihat bayangan hitam melintas di jendela,
dan ia merasakan hawa dingin yang menyergap. "Kita harus segera selesai," teriak Kisuro. Namun, saat ia mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba ia terjatuh ke tanah, tubuhnya bergetar hebat. Mina dan Pak Wawan panik. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam keadaan bingung, Mina berusaha mendekati Kisuro. Namun, di saat itulah, ia merasakan dorongan kuat yang menariknya menjauh dari Kisuro. Seolah ada kekuatan gaib yang berusaha mendorongnya ke belakang. Dalam keadaan setengah sadar, Mina mendengar suara yang familiar di telinganya. Suara itu memanggil namanya, dan tiba-tiba semua ingatan tentang Ansor dan Ridwan meluap dalam pikirannya. "Mina, datanglah padaku," bisik suara itu, membuat jantungnya berdegup kencang. Mina merasa bingung, tetapi ada rasa penasaran yang kuat untuk mengikuti suara itu. Saat ia berbalik, ia melihat sosok bayangan yang samar-samar, seolah mengundangnya untuk mendekat. Dalam kebingungan, Mina merasa terjebak antara dua dunia, dunia nyata dan dunia yang lebih gelap. Pak Wawan berusaha menariknya kembali, tetapi Mina merasa seolah ada kekuatan yang menahannya. "Mina, jangan, itu bukan suamimu," teriak Pak Wawan, tetapi Mina tidak dapat mendengar. Ia terjebak dalam pesona suara itu. Tiba-tiba, suasana menjadi gelap gulita, dan Mina merasa seperti terjatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tempat yang asing, dikelilingi oleh bayangan-bayangan aneh. Di antara mereka, ia melihat sosok yang mirip dengan Ansor, tetapi dengan aura yang berbeda. "Mina, aku menunggumu," kata sosok itu dengan suara lembut. Mina merasakan ketegangan dalam dirinya. Ia merasa terpesona, tetapi di saat yang sama, ada rasa ketakutan yang mendalam. Ia tidak bisa memisahkan antara kenyataan dan ilusi. Di tengah ketidakpastian itu, tiba-tiba Mina merasakan kesakitan yang tajam di dadanya. Ia berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dalam keadaan panik, ia berusaha untuk bangkit, tetapi kegelapan semakin menguat. Suara-suara aneh berbisik di telinganya, dan ia merasa terjebak di dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Ketika keadaan menjadi semakin parah, Mina berusaha melawan. Dengan segenap kekuatan, ia berteriak, "Ridwan." Suara itu membuat bayangan-bayangan itu mundur sejenak, dan Mina merasakan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, ia terbangun kembali di ruangan Kisuro. Kisuro terbaring di lantai, dan Pak Wawan tampak cemas. "Apa yang terjadi?" tanya Pak Wawan dengan suara panik. Mina merasa bingung, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana di sekitar mereka terasa semakin berat, dan Mina merasa bahwa mereka belum sepenuhnya aman. Dengan rasa takut yang mendalam, Mina menyadari bahwa keterlibatannya dengan kekuatan gaib ini semakin dalam. Genderuwo, makhluk yang mengganggu hidupnya, tampaknya telah mengambil alih sebagian dari dirinya. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak ia inginkan, dan harapan untuk menyelamatkan Ridwan semakin samar. Di tengah kekacauan dan kegelapan, Mina tahu bahwa ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya dan keluarganya. Namun, semakin ia berusaha, semakin kuat pengaruh genderuwo menguasai dirinya. Rasa penyesalan dan ketakutan menyelimuti hatinya, dan ia merasa terjebak dalam takdir yang tidak bisa dihindari. Akhir yang menyedihkan, kehidupan Mina semakin terpuruk setelah malam yang penuh ketegangan di rumah Kisuro. Walaupun ia berhasil kembali ke dunia nyata, bayangan-bayangan mengerikan dan suara-suara aneh terus menghantuinya. Setiap malam, kegelapan yang menyelimuti rumah mereka semakin terasa, dan Mina merasa seolah terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ridwan, yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, kini hanya menjadi pengingat akan kegelapan yang melanda keluarga mereka. Ia masih terbaring lemah di tempat tidurnya, wajahnya yang pucat mencerminkan ketidakberdayaan. Mina merasa hancur melihat anaknya tidak berdaya, dan setiap usaha untuk mengembalikan keceriaan Ridwan hanya berujung pada kekecewaan. Hari-hari berlalu, dan Mina semakin merasa terisolasi. Ia tidak bisa berbagi kesedihannya dengan siapapun, termasuk Ansor,
yang kini hanya ada dalam ingatan dan bayangannya. Ketika ia melihat sosok bayangannya yang mirip Ansor, dorongan yang aneh kembali muncul. Mina berusaha mengabaikannya, tetapi semakin ia mencoba melawan, semakin kuat pengaruh genderuwo. Suatu pagi, Mina terbangun dengan perasaan yang sangat berat. Ia merasa seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Ketika ia melihat Ridwan, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa anaknya. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Mina memutuskan untuk mencari jawaban akhir. Ia kembali ke tempat Kiai Majudin, berharap bisa menemukan petunjuk tentang cara mengusir genderuwo yang mengganggu. Namun, ketika ia tiba di pesantren, ia mendapati tempat itu telah ditinggalkan. Suasana menjadi sunyi, dan Mina merasa putus asa. "Kemana semua orang?" tanyanya dalam hati. Dengan rasa hampa, Mina berkeliling desa untuk mencari informasi tentang Kiai Majudin. Semua yang ia temui tidak tahu apa yang terjadi. Mina merasa seolah dunia di sekitarnya telah runtuh. Ia kembali pulang, tetapi perasaan putus asa semakin menggerogoti jiwanya. Ketika malam tiba, Mina merasa ada yang berbeda. Suara-suara bisikan kembali terdengar, dan kegelapan di sekelilingnya semakin mencekam. Dalam keadaan tertekan, Mina merasakan dorongan yang kuat untuk mencari tahu lebih dalam tentang genderuwo. Ia harus mengetahui apa yang mengikatnya dengan makhluk gaib itu. Dalam pencariannya, Mina menemukan sebuah buku tua di rumah dukun yang pernah mereka kunjungi. Buku itu berisi informasi tentang berbagai makhluk gaib, termasuk genderuwo. Mina membaca dengan seksama, dan semakin ia membaca, semakin ia menyadari bahwa genderuwo terikat dengan jiwa-jiwa yang terpuruk dan kehilangan harapan. Mina teringat akan kegelapan yang mengintai mereka, dan ia menyadari bahwa genderuwo telah mengambil alih hidupnya, memanfaatkan kesedihannya dan kehilangan yang dialaminya. Ia merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa ia hentikan. Dalam keadaan putus asa, Mina memutuskan untuk menghadapi genderuwo. Ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan mengusir makhluk itu dari hidupnya dan keluarganya. Malam itu, ia bersiap untuk melakukan ritual sendiri, berharap bisa mengeluarkan genderuwo dari hidupnya. Mina mengatur altar kecil di dalam rumah, menyalakan lilin, dan mempersiapkan beberapa ramuan dari buku yang ia temukan. Ia membaca mantra yang ada di dalam buku dengan penuh keyakinan. Suasana di sekelilingnya terasa semakin tegang, dan Mina merasakan kehadiran yang kuat di dalam rumah. Ketika ia selesai membaca mantra, kegelapan di sekelilingnya semakin pekat. Mina merasakan angin kencang berhembus, dan suara tawa yang mengerikan kembali terdengar. "Kau pikir bisa mengusirku?" Suara itu berbisik, membuat bulu kuduk Mina merinding. "Siapapun yang kau, aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku lagi." Teriak Mina, berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun, bayangan genderuwo muncul di hadapannya, sosok yang menyeramkan dengan mata yang bersinar gelap. "Kau terjebak dalam kesedihanmu, Mina. Aku hanya datang untuk menghiburmu," ujarnya dengan tawa yang mengerikan. Mina merasa ketakutan, tetapi ia tidak mau menyerah. Ia melanjutkan membaca mantra, berusaha untuk menyingkirkan bayangan itu. Namun, semakin ia berusaha, semakin kuat pengaruh genderuwo. Mina merasa seolah ada yang menariknya ke dalam kegelapan. Dalam keadaan putus asa, Mina berteriak, "Ridwan, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Suara itu mengalir dari hatinya, dan tiba-tiba, Ridwan muncul di hadapannya, tetapi dengan wajah yang lain, wajah yang pucat dan penuh kesedihan. "Bunda, tolong aku," teriak Ridwan, tetapi suara itu terdengar samar, seolah-olah terperangkap dalam kegelapan. Mina merasa hatinya hancur. Ia tidak bisa membiarkan anaknya terjebak dalam kegelapan ini. Dengan segenap kekuatannya, ia berusaha untuk mengingat semua kenangan indah bersama Ridwan. Kenangan saat mereka bermain di pantai, saat mereka tertawa bersama, dan saat mereka berbagi kebahagiaan. "Aku akan melawan. Aku tidak akan membiarkanmu merenggut kebahagiaan kami," teriak Mina dengan penuh semangat. Namun, saat ia berusaha dengan sekuat tenaga, genderuwo semakin mendekat.
Kau tidak bisa melawan takdir, Mina. Aku akan selalu ada di sini, mengawasi dan menguasai hidupmu, kata genderuwo dengan nada mengejek. Dalam keadaan terdesak, Mina merasakan keinginan untuk melindungi Ridwan. Ia berusaha mengumpulkan semua kekuatannya dan mengarahkan fokusnya kepada genderuwo. Aku memohon, pergi dari hidupku. Aku tidak takut padamu, teriaknya. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan muncul dari dalam diri Mina. Cahaya itu menyebar ke seluruh ruangan, menembus kegelapan dan membuat genderuwo mundur. Mina merasa ada sesuatu yang terlepas dari jiwanya, dan ia berusaha untuk mengusir semua kegelapan yang mengganggu. Namun, seiring dengan semakin kuatnya cahaya, Mina merasa tubuhnya begitu berat. Ia merasakan kesedihan yang mendalam, seolah-olah semua rasa sakit dan penyesalan mengalir keluar dari dalam dirinya. Dalam pandangannya, ia melihat Ridwan tersenyum, tetapi wajahnya kembali menjadi pucat. "Bunda, selamatkan aku," teriak Ridwan, dan Mina merasa hatinya hancur. Ia ingin menolong anaknya, tetapi kegelapan semakin mendekat dan mencoba menariknya kembali. Dengan segenap keberanian, Mina mengarahkan cahaya itu ke genderuwo. "Pergilah, aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku lagi," teriaknya dengan penuh semangat. Cahaya itu semakin kuat, dan dalam sekejap, genderuwo terdesak mundur. "Kau mungkin bisa mengusirku sekarang, tetapi aku tidak akan pernah pergi. Kegelapan akan selalu ada di dalam dirimu." Suara itu menghilang dalam kegelapan. Ketika cahaya mereda, Mina terjatuh ke lantai, kelelahan dan putus asa. Ia merasa seolah semua harapan telah sirna. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar suara Ridwan memanggilnya. "Bunda, aku di sini." Namun, saat Mina membuka matanya, ia menyadari bahwa Ridwan tidak ada di sana. Hanya kesunyian yang menyelimuti rumah. Mina merasa hancur. Semua usaha yang ia lakukan tampak sia-sia. Kegelapan yang mengintai telah merenggut segalanya. Dalam keadaan putus asa, Mina pergi ke pantai tempat ia dan Ridwan sering bermain. Ia duduk di tepi pantai, menatap ombak yang datang dan pergi. Air mata mengalir di pipinya, dan ia merasa kesepian yang mendalam. "Mengapa semua ini terjadi padaku?" Ia berbisik pada dirinya sendiri. Ketika malam tiba, Mina merasakan kehadiran yang akrab. Ia melihat bayangan yang familiar. "Bunda," suara itu lembut, dan saat ia menoleh, ia melihat sosok Ridwan berdiri di depan laut. "Aku di sini, Bunda." Dengan hati berdebar, Mina berlari, menghampiri Ridwan. Namun, ketika ia mencoba meraih tangan anaknya, sosok itu menghilang, menyisakan kesedihan yang mendalam. Mina terjatuh di pasir, merasakan betapa hancurnya hidupnya. Akhirnya, Mina menyadari bahwa kegelapan yang mengintai telah mengubah hidupnya selamanya. Ia telah kehilangan suami dan anaknya, dan semua harapan tampak sirna. Dalam penyesalan yang mendalam, ia menyadari bahwa pencarian kekayaan melalui jalan yang salah telah menghancurkan segalanya. Dengan air mata yang mengalir, Mina berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan kegelapan menguasai jiwanya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa rasa sakit akan selalu ada, dan kenangan tentang Ridwan dan Ansor akan terus menghantuinya. Cerita ini berakhir dengan misteri yang tidak terpecahkan. Keluarga Mina terjebak dalam kegelapan, dan pengalaman mereka menjadi pengingat akan bahaya mencari kekayaan dengan cara yang salah. Penyesalan dan kesedihan mengisi setiap sudut kehidupan mereka, meninggalkan jejak yang mendalam dalam ingatan Mina.